Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran PPKN kelas 7 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk membicarakan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kita awali dari masa penjajahan Jepang. Bahwa Jepang menguasai wilayah Indonesia sejak 8 Maret 1942. Awalnya Jepang dianggap baik, Jepang mendengungkan semboyan Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia. Namun demikian kenyataannya bahwa bangsa Indonesia sangat menderita selama dijajah Jepang. Adapun penderitaan bangsa Indonesia antara lain dengan adanya pelaksanaan kerja paksa, kemudian pengambilan paksa, dan perbudakan paksa. Setelah Jepang terdesak di Indonesia, kemudian 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana BPUPKI ini disahkan atau direalisasikan pada tanggal 29 April tahun 1945. Adapun tugas dari BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI ini melakukan 2 kali masa sidang. Sidang yang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara, dan sidang yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Keanggotaan BPUPKI adalah terdiri dari 60 tokoh-tokoh bangsa Indonesia, kemudian 7 orang perwakilan Jepang. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat dan wakilnya ada 2 yaitu Ichi Bangase Yoshio dan RP Suroso. Sidang pertama BPUPKI yaitu membahas tentang dasar negara. Dalam sidang yang pertama ini, Ketua BPUPKI Rajiman Wedyodiningrat berpidato di awal sidang ini menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Atas pertanyaan atau permintaan Ketua BPUPKI ini, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Yang pertama adalah usulan secara lisan dari Muhammad Yamin, yang kedua usulan tertulis dari Muhammad Yamin, yang ketiga usulan dari Supomo, dan yang keempat usulan dari Insinyur Soekarno. Mari kita lihat satu persatu. Tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin secara lisan menyampaikan usulan yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Kemudian Muhammad Yamin mengusulkan secara tertulis, yaitu terdiri dari yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan usulannya, yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Adapun Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan dasar negara menurut Soekarno atau yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno adalah yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Atas usulan-usulan tentang rumusan dasar negara atau Pancasila tersebut, dibentuklah sebuah panitia kecil
yang beranggotakan 9 orang. Panitia kecil ini disebut dengan Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subagio, di mana Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, dan Ahmad Subagio ini dari golongan kebangsaan. Kemudian Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso ini adalah dari golongan Islam. Panitia 9 ini memiliki tugas yaitu menyelidiki usulan-usulan mengenai perumusan dasar negara. Akhirnya Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan yaitu dikenal dengan Piagam Jakarta, di mana rumusan dasar negara tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar atau sekarang dikenal dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian naskah Piagam Jakarta ini dibawa ke dalam sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 7 Juli 1945. Di mana dalam sidang kedua pada tanggal 14 Juli disepakati Mukadimah, di mana dalam alinea keempat terdapat rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta terdiri dari 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka. Dan pada saat itu juga dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945, menghasilkan keputusan yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan atau ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih.